Bapak, Ibu, anak-anak, brother dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sebagai guru yang bijaksana tidak asal mengajar, tapi menyesuaikan dengan pendengar. Karena yang penting pendengar mengerti dan memahami dan menghidupinya. Maka kepada para murid yang sudah siap karena memang mau mengikuti Yesus, dia tidak hanya mengajar dengan perumpamaan, tetapi tersendiri dikatakan tadi menguraikan segala sesuatu. Nah, di sini dia menerangkan pada kita para muridnya, apa itu maksudnya kerajaan seperti orang menabur benih atau seperti benih sesawi. Supaya memahami betul, karena tidak hanya mengerti tapi faham, karena bagi kita semua ini hidup kita. Hidup kita sekarang ini adalah kerajaan Allah. Tuhan meraja, mengusir kuasa kegelapan dan setan, dan mau menyelamatkan kita semua. Maka kita perlu mengerti apa itu menabur benih. Yang ditonjolkan di sini adalah benih itu sekali ditaburkan itu dengan sendirinya tumbuh, berkembang, seolah-olah diam-diam. Petani tidak tahu, dia bangun, tidur, sibuk dengan macam-macam, tahu-tahu sudah menjadi pohon besar, berbuah. Lalu seperti biji sesawi, kecil, sederhana sekali. Kalau dilihat ini kok bisa barang kecil ini menjadi besar. Bahkan ada macam-macamnya, daunnya, pokoknya, rantingnya, bunganya, buahnya, jadi besar. Amat mengagumkan. Luar biasa ciptaan Tuhan ini. Dan ciptaan memang cermin penciptanya. Siapa melihat ciptaannya, pencipta kelihatan. Tuhan juga seperti itu. Bagaimana Dia hadir di tengah-tengah kita umatnya. Dia bekerja seperti yang tadi itu. Sembunyi-sembunyi tetapi terus bekerja keras siang malam, tidak istirahat. Meskipun pelan tetapi pasti kerja terus. Bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Yang kedua seperti biji sesawi yang sederhana itu. Kelihatan hanya mengucapkan syahadat, percaya. Tetapi iman itu ternyata mulai merasuki hidup kita, bekerja keras. Lalu hidup kita, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita pikirkan, kita kerjakan, semua ada di situ. Kebenaran kasih Tuhan yang bekerja menyelamatkan kita. Kita diundang untuk melihat kerajaan Allah itu sungguh-sungguh bekerja, dan kita diundang untuk menyesuaikan. Karena ini tujuannya jauh, yaitu langit dan bumi yang baru, yaitu yang kita belum bisa membayangkan, tapi indah luar biasa. Seperti kegembiraan Tuhan Yesus yang bangkit dari mati. Disitulah kita dipanggil bekerja untuk kerajaan Allah itu. Dan memang banyak di dunia ini yang harus dikerjakan.
Tapi tidak usah khawatir itu, karena Tuhanlah yang menyelamatkan, bukan manusia. Kita hanya hambanya kalau ikut bekerja. Kita bahkan sasarannya, subjeknya, yang dia penuh telitian, penuh kesabaran, bekerja terus. Itulah kurang lebih Tuhan mengarahkan kita untuk memahami kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah kita, yang bekerja keras dengan penuh kekuatan dan penuh kepastian dari pihak kita, supaya kita melangkah dengan penuh kepercayaan. Seperti yang tadi Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Karena percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu akan membawa suatu perubahan yang luar biasa, yang menggembirakan, meskipun kita belum bisa membayangkan, bahkan tidak tahu sama sekali. Maka dia mengatakan kita hidup ini hidup dalam kepercayaan. Kepercayaan akan kerajaan Allah yang bekerja menyelamatkan itu. Maka menghadapi semua kesulitan dan tantangan, tetap tabah. Jangan khawatir, pegang itu. Dan yang kedua, yang penting juga kita fokus pada yang Tuhan sekarang sedang kerjakan, yaitu sebab itu dia mengatakan, kami berusaha entah dalam tubuh entah di luar, supaya kami selalu berkenan kepada Allah. Selalu menyambut kerjasama, menyelesaikan diri dengan pekerjaan Tuhan itu. Baik dalam diri kita sendiri, masing-masing, setiap pribadi, maupun dalam kebersamaan sebagai komunitas, sebagai gereja, sebagai umat Allah, dan juga sebagai umat manusia. Karena Tuhan sasarannya adalah seluruh umat manusia, supaya dibebaskan dari segala kejahatan dan mulai berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan akhirnya di dalamnya hanya hidup saling mengasihi sebagai anak-anak Allah. Arahnya kita tahu jelas, jalannya memang kita tidak tahu. Tuhan yang tahu, maka yang penting kita berusaha untuk selalu menyenangkan Tuhan. Apa yang Dia kehendaki itu kita dengarkan, kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah kurang lebih undangan Tuhan lewat ajarannya tentang kerajaan Allah itu. Kita diundang memperbarui komitmen kita, keputusan kita untuk menyambutnya dalam hati kita masing-masing, dalam komunitas kita, dalam di mana saja kita bekerja dan berada. Semangat inilah yang ingin kita perbarui, supaya kita selalu dalam arah yang benar dan selalu siap untuk mendengarkan arahan-arahan Roh Kudus yang kita terima di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita mohon kepada Tuhan dalam Ekaristi ini, supaya kita
berani memberi ruang yang luas di hati dalam keluarga dan komunitas kehadiran kerajaan ini, dengan selalu mematuhi semua bisikan Roh Kudus yang menggerakkan kita. Kita mohon juga supaya tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang kurang penting. Penting memang untuk di dunia ini, tapi kalau dibanding dengan yang untuk keabadian itu sekunder. Kedua, kita mohon supaya kedua-duanya terpadu, yaitu membangun kerajaan Allah di dunia ini lewat jalan-jalan manusiawi yang kita punya, yang dipercayakan kepada kita. Kita sampaikan dua permohonan ini kepada Tuhan. Amin.